Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wardiman di Sempetin Ngaji. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan seorang tamu ya, datang dari jauh, dari Medan nih. Dia salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas Islam Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Yuk langsung sambut aja. Zulfikri Caniago. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zulfikri Caniago. Asal saya sebetulnya asal saya bukan dari Medan sebetulnya. Oh, bukan dari Medan. Bukan dari Medan. Cuman pernah tinggal di Medan juga. Pernah tinggal di Medan juga. Dan Iya, sekolah juga masih di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Palang Sidempuan. Mandua model Palang Sidempuan ya. Saya alma mater Mandua. Alma mater Mandua. Iya, Kota Padang Sidempuan. Kota Padang Sidempuan. Oke, tadi berarti ada Rahmat Zulfikri Caniago ya. Okay. Kalau boleh tahu Caniago itu apa, dia marga atau apa gitu Caniago itu, atau nama khusus yang disematkan gitu? Mungkin bisa nih dibagi ke teman-teman. Jadi iya banyak juga sebetulnya setelah saya sampai di sini ya Bang ya. Banyak juga yang bertanya, Caniago itu apa sih? Apakah itu marga atau suatu kehormatan juga di balik nama kita kan? Betul. Enggak, itu sebetulnya ya memang marga dari Sumatera Barat gitu, Caniago. Terus banyak juga sebetulnya yang bertanya, kenapa enggak marga Siregar, kan Siregar itu soalnya dari Caniago ini mungkin mungkin saya kurang pengetahuan ya. Caniago saya baru dengar juga nama Caniago gitu kan. Sebetulnya marga Caniago itu maksudnya marga Padang itu banyak Bang sebetulnya. Oh, banyak. Tapi yang lebih paten lebih maksudnya lebih dominan itu Caniago. Iya. Jadi sebetulnya banyak juga Bang, ada Guci, ada Piliang, ada Jambak, ada Tanjung gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Marga-marga yang ada di sana juga berarti begitu banyak ya. Ya mungkin kalau di Sumatera bagian utara kayak Aceh ada marga. Ada marga juga. Oh iya, ada marga juga kayak Sumatera Utara pasti kan ada. Banyak itu, ada berapa ribu marga. Terus ya salah satunya ya Padang juga ya kan, termasuk Padang ya, juga. Padang juga. Tapi kalau bagian daerah Palembang saya nggak tahu entah apa kan. Kalau misalnya kita bandingin kayak ke Jawa Sunda kan, mungkin Jawa Sunda kan nggak ada ya. Iya, agak jarang sih. Iya, agak jarang. Bukan jarang, mungkin bahkan nggak ada. Nggak ada. Iya, memang nggak ada kan. Ya mungkin gitu. Oke, Bung Fikri nih. Sebenarnya saya pengen tanya nih. Apa tuh? Tentang alasan Bung Fikri kok jauh-jauh gitu dari mana tadi, mungkin dari Medan ya? Dari Medan tadi ke Lampung gitu untuk kuliah di Unril. Sementara kan di Medan juga ada kan UIN Sumatera Utara, Unip Sumatera Utara, Tul Politeknik Medan, UMSU. Bahkan yang baru-baru ini mungkin ada UIN Ahmad Dairi ya, kalau nggak salah. Itu kenapa alasannya Bung Fikri? Itu karena waktu itu orang tua bilang kan, kayak kita buat apa sih kita kuliah di sini kayak di wilayah kita, kota kelahiran kita gitu loh. Kayak orang tua tuh nyaranin kuliah, udah mengisyaratkan buat kita tuh keluar kayak kita ngelanjutin pendidikan di kota orang gitu loh. Ya kan. Betul. Jadi ya ini pertanyaan juga banyak ini yang dipertanyakan sama saya waktu itu. Kenapa nggak di UINSU ya kan? Kenapa nggak UINSU? Padahal UINSU itu salah satu universitas Islam nomor 3 terbaik Indonesia pada saat itu. Iya, maka dari itu. Kan jadi itu banyak pertanyaan. Jadi ya awalnya itu kan aku ngambilnya juga kemarin tuh sebetulnya aku ngambil yang pertama itu UINSU Bang. UINSU pilihan jurusan manajemen dakwah. Manajemen dakwah bahkan ya. Terus yang pilihan kedua itu ya Unril kan, Unril Lampung. Jadi ya udah aku juga ngambil pilihan kedua ini karena ya iseng-iseng aja itu. Berarti berawal dari iseng ya? Berawal dari iseng ya Bang, berawal dari iseng. Kemudian aku tuh 100% pilihan pertama ini yakin masuk gitu loh. Ternyata Allah berkehendak lain. Luar biasa. Karena keisengan kita gitu loh. Karena tapi kita. Tentunya itu semua pasti ada hikmahnya, Fikri ya. Pasti. Itu jadi suatu suatu keberkahan juga sih. Mungkin kita bisa kenal akhirnya. Mungkin itu juga karena orang tua awalnya juga sudah mengisyaratkan begitu ya kan. Tapi kita berkata lain gitu loh. Ya, mungkin Tuhan tahu mana yang lebih baik gitu. Betul. Betul sekali. Yang penting sekarang kita terus menjalani apa yang ada sekarang gitu, mensyukurinya gitu. Di balik itu semua pasti ada suatu kenikmatannya gitu ya. Oke, Bung Fikri ya. Oke, Fikri. Sebelepotan saya kalau ngomong ini. Enggak apa-apa. Santai aja. Ada yang menarik nih dari Bung Fikri nih yang mesti kita
ulik yang pasti kita cari tahu nih. Bung Fikri ini pernah juara ya lomba tingkat nasional ya. Alhamdulillah. Bidang puisi. Iya. Itu sangat luar biasa sekali gitu loh. Puisi gitu loh. Bahkan Iya, orang juga kurang meminati puisi kan? Gitu ya. Iya. Apa sih motivasi Bung Fikri ini kok bisa tertarik dengan dengan dunia puisi gitu? Waduh. Apa yang membuat tertarik? Kalau dibilang tertarik sih ya ada pastinya. Salah satunya kan aku tuh sebetulnya awalnya tuh bukan bidang puisi gitu loh. Aku nggak ada image kepuisian gitu loh, mengeluarkan kata-kata yang bermajas gitu bang. Jadi awalnya itu aku juara pidato bang, pidato bahasa. Oh kita ngulik flashback. Jadi bang, aku tuh bukan orang yang suka bukan orang yang ekstrovert gitu loh, bukan orang seceria seperti saat ini ya kan dilihat oleh teman-teman sekalian. Oke. Aku tuh orangnya pemalu bang, introvert gitu loh. Aku SD, jauh beda. Iya jauh beda. Sekarang. Jadi perubahan itu 180 derajat gitu bang, perubahan itu. Jadi awalnya itu bang aku waktu SD ya kalau nggak salah SD itu aku orangnya pemalu banget, sampai nggak mau buka diri. Kadang kalau di absen cuman hadir udah selesai. Iya, Rahmat Zulfikir kata guru saya kan, hadir bu, udah selesai udah. Habis itu nggak ngomong lagi. Kadang ya teman-teman juga ini pasti aku di pojok dijauhin gitu loh karena kurang berinteraksi gitu loh kan. Jadi kadang juga waktu ayah saya itu pernah mengambil raport terus berkonsultasi sama wali kelas saya ini bla 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 bla, terus guru saya menyaranin untuk gimana ya agar saya itu bersosialisasi, keluar dari rumah, keluar dari zona nyaman gitu loh. Betul. Keluar dari zona nyaman gitu, ajak sesekali anak untuk ayah dan anak itu sangat diperlukan gitu loh dalam berinteraksi gitu loh. Jangan dihiraukan gitu loh. Nanti takutnya ya seperti saya, mungkin kalau nggak ada kata-kata yang terucap dari wali kelas saya, mungkin saya nggak bisa seperti ini gitu loh, nggak bisa ke nasional. Jadi gitu. Itu termasuk motivasi ya dari motivasi buat ya teman-teman juga jangan. Karena kita ini juga harus ada komunikasi sama seperti jurusan saya komunikasi ya bang. Komunikasi. Jadi sampai di suatu ketika ya bang, singkat cerita gimana saya pernah dijauhi teman saya, sampai dimusuhi, sampai berantem gitu loh. Terus ini cerita yang paling unik bang sebetulnya bang, paling unik. Iya paling unik karena kan saya ditendang, dipukul waktu. Wow, berarti sempat jadi bahan bullying juga dulu ya? Iya, sampai sempat bahan bullying juga. Sampai bahkan dijauhin juga kan, dijauhin. Karena kurangnya berinteraksi saya sama teman-teman saya sekelas. Jadi maju untuk tampil saja itu saya harus nangis dulu bang. Saking malunya ya? Saking malunya, sumpah bang itu malu. Terus itu guru, udah nggak apa-apa maju, disuruh maju ke depan kan, disuruh maju ngambil kayak situ sesuatu, cabut nomor waktu itu, ingat saya waktu itu, cabut nomor, saya ngambil nomor kan, habis itu balik bangku tempat duduk saya kan, bangku ini, saya nangis. Terus teman sebelah saya itu heran, ini kenapa bu, ada yang nangis bu, ada yang nangis, kenapa? Ya saya nangis, terus terisak-isak nangis saya waktu itu, jadi sampai saya dikucilkan juga sama teman saya kan, yang merasa berlagak jago ya kan. Saya kayak dibullying gitu, bukan bullying sih sebetulnya, kayak ya bercandaan doang, jadi bahan candaan bagi mereka ya kan. Habis itu saya ngelapor saya waktu itu nggak terima, saya ngelapor ke bapak saya waktu itu, bukan ke guru, ke bapak tapi karena saya gak ada keberanian untuk ngadu ke guru. Jadi ke bapak dulu gitu. Ke ayah saya dulu kan, ayah saya. Terus apa kata saya? Kamu ini anak laki-laki, harus pemberani gitu loh. Tengok kakak kamu, abang-abang kamu itu nggak ada yang secengeng kamu gitu kan. Kalau kamu ditonjok, tinju balik gitu. Kalau bisa kita rematch balik gitu loh. Ayah saya waktu itu masih canda ya. Ya. Rematch kalau bisa. Ayahnya datang. Kalau misalnya kamu kalah, saya
saya yang akan maju melawan ayah-ayahnya gitu kayak kata canda. Itu sebagai bentuk motivasi motivasi biar terlalu ya. takut lah ya, itu adalah momen yang nggak terlupakan bagi saya gitu loh Bang. Jadi singkat cerita masuk sanawiyah, madrasah sanawiyah. Saya udah mulai belum masih ada rasa pemalu juga tapi udah mau berinteraksi sama kawan-kawan saya gitu. Mungkin karena udah merasa agak dewasa juga udah mulai keluar dari zona nyaman kan. Habis itu ada nih. Nah, ini yang jadi unik cerita. Jadi yang menjadikan motivasi saya sebagai hingga saat ini adalah kawan saya. Dia tuh fasih dia tuh pidato. Cuman enggak bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris, bahasa Arab. Luar biasa sekali, Masya Allah ya. Waktu di sanawiyah. Jadi saya kayak membalikkan gitu loh, keisi hati saya gitu loh. Kenapa itu dia itu kayak, wih gila dia ini udah jago berpidato, improvisasinya bagus, terus dia fasih menggunakan bahasa asing gitu loh. Betul. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Berarti memotivasi ya, minimal bahasa Indonesia gitu loh. Betul. Ya kan, kalau tidak bahasa Inggris, bahasa Arab ya minimal bahasa Indonesia ya kan. Betul. Nah, saya coba nih. Terus itu kayak ada ini Bang, klub kayak ekstrakurikuler pidato bahasa gitu. Aku ngambil pidato bahasa Indonesia dulu ya kan, dari yang terkecil dulu, jadi aku ngambil gila ternyata Bang, nggak berselang berapa bulan ya, ada sekitar 4 bulan Bang, 4 bulan aku udah aku sudah kalau di dalam isi hati itu kayak inilah diriku yang sebenarnya gitu loh. Setelah beberapa tahun kayak menemukan jati diri ya. Iya, jati diri udah menemukan jati diri kita gitu loh. Alhamdulillah pada waktu itu ikut kompetisi lomba pidato maksudnya. Lomba pidato. Alhamdulillah waktu itu belum rezeki ya kan, enggak masuk. Nah, singkat cerita. Masuk ke Madrasah Aliyah Negeri. Alhamdulillah masuk ke, saya belum rezeki masuk ke Madrasah Insan Cendikia, Man IC kan, Man IC. Jadi saya belum rezeki saya masuk ke Man IC, jadi saya melanjutkan studi saya di Man 2 gitu. Man 2 ya, negeri. Jadi juara maksudnya kelas 1 saya kelas 1 ikut ambil jurusan apa? Maksudnya klub berpidato gitu. Klub pidato dan bukan pidato sih, apa namanya? Kayak rohis Bang, rohis. Ya, rohis gitu. Rohis kan mencakup semua. Semuanya dia. Mencakup rohis. Keislaman jadinya masuk rohis, terus masuk ke bidang syahril Quran ya kan, agak 11-12 lah sama berpidato kan. Nah, aku ngambilnya nggak muluk-muluk, aku ngambilnya yang sari tilawah dulu, sari tilawah. Kan ada 3 tuh, pensyarah, tilawah, sari tilawah. Nah, yang aku ambil itu sari tilawahnya dulu yang paling modalnya, karena modalnya udah aku ini kan dari sanawiyah kan. Dari sanawiyah itu udah ada pidato gitu ya, ada modal untuk mengimprovisasikan ya kan, jiwa kita itu. Nah, pada saat itu karena pas itu kan seleksi untuk, kebetulan itu dekat dengan MTQ tingkat kota pada waktu itu, mau dekat MTQ tingkat kota kan. Ya udahlah, seleksi semua yang rohis itu, anggota rohis semua diseleksi. Habis itu saya ambil sartil kan, awalnya sartil kan. Terus saya menerjemahkan ayat ini, terus mengintisarikan ayat itu gitu. Jadi saya improvisasi. Jadi saya ini kan terus jiwa saya itu ke situ gitu loh. Masuk ke situ jiwanya. Masuk ke situ jiwa saya. Saya menjiwai ini saya, penyampaian merasa saya. Merasa nyaman juga gitu ya. Nyaman. Habis itu singkat cerita, saya bukan sari tilawah. Malah saya dipindahkan ke pensyarah. Pensyarah yang di tengah itu. Jadi pensyarah, alhamdulillah itu kan dapat pensyarah kan, posisi pensyarah, tinggal yang cari tilawah sama cari tilawahnya kan. Nah, jadi pada saat itu teman aku, ya udahlah, aku berpositif aja lah, mungkin ya udahlah ini jalan yang dikasih sama pembimbing aku kan. Ya udahlah, aku ambil aja. Oke, aku ambil. Terus singkat cerita udah ada nih, udah jadi satu tim. Nah, yang tilawahnya itu kalau
kalau nggak salah namanya Ramadan. Aku ingat betul itu temanku juga waktu di Sanawiyah. Jadi masuk satu sekolah juga gitu. Sekolah juga tapi beda kelas. Dia 91, aku 91, dia 92. Kan agak bertetangga lah kelasnya. Jadi ya chemistry kita dapet gitu loh, ya kan. Nah, yang satu lagi tuh Sari Tilawah, namanya Ali Umar. Ali Umar. Jadi dia itu bisa dibilang juga apa namanya? Bisa menggantikan posisiku sebelumnya juga, bisa juga menjiwai sebetulnya. Juga, ya. Terus dia suaranya juga lantang gitu. Nah, habis itu setelah aku ikut udah seleksi kota kan, otomatis ikut ke tingkat kecamatan dulu kan, kecamatan. Nah, kecamatan habis itu ya waktu itu kita tahun pertama aku ikut MTQ nggak juara sih. Belum rezeki. Karena ya ada rasa juga kan kemarin kan juga masih ada malu, lupa sama teksnya juga, di improvisasi kita juga kurang. Aku juga waktu itu aku jujur juga kurang menjiwai pembawaan materiku juga gitu loh, Bang. Nah, tahun kedua juga itu juga timnya, tahun kedua aku masuk kelas aku nggak ikut MTQ kelas 2, aku nggak ikut MTQ kelas 11. Nah, waktu aku kelas 3-nya nih pas itu kan aku ikut ambil lagi di tahun ini kan berarti tahun kedua aku ya ikut MTQ ya tingkat kota. Aku nggak ambil, maksudnya belum rezeki lagi. Belum dapat lagi. Padahal dan nyaris loh itu poin kita tuh hampir sama yang juara 3 gitu. Nyaris itu. Hampir waktu itu saja bayangkan saja lah. Gitu tuh ya salah semua salah pensyarah juga kan. Karena yang banyak yang dinilai itu pensyarah gitu loh. Ya aku juga waktu itu kurang teliti juga kan, salah maksudnya salah ayat juga kan. Aduh bahaya ini kayak pengurangan poin ini kayaknya. Aduh. Udah waktu itu kita nggak masuk final, ya udah singkat cerita. Habis itu ya awal tahun 2000 berapa tuh yang Covid ya? 2020 ya? Oh ya 2020. Awal 2020 Covid dinyatakan udah masuk Indonesia ya pada waktu itu. Jadi kita itu di sekolah ya udahlah semua batal. Kita studi banding, studi tour juga batal itu waktu itu. Waktu itu kita studi tour udah kita siapin, tinggal udah bayar ini segala macam, udah bayar sana sini, udah bayar bus, udah nyatanya gagal. Maksudnya diadakan gitu, duitnya dibalikin sama siswa-siswanya. Nah, habis itu ujian juga ya nilai ujian kita juga keluar ya, ujian nilai raport itu yang semester 6 yang nilai ujian UN kita waktu itu kan. Pada saat itu juga UNBK ditiadakan di tahun kita juga kan. Tahun kita udah tidak ada. Udah ditiadakan. Jadi tahun pertengahannya, ini awal ceritaku bisa memulai karir di bidang perpuisian. Jadi itu kayak di pertengahan tahun 2020 lah ada salah satu kompetisi. Nah, itu bukan nasional, tapi umum dia di kotaku. Nah, waktu itu di gedung nasional GSG ada Malik pada waktu itu. Aku ingat betul itu. Itu salah satu achievement pertamaku waktu itu. Achievement pertamaku di bidang puisi gitu. Di bidang puisi itu ya. Juara 1 alhamdulillah. Puji Allah, puji syukur. Mungkin latihannya juga keras kali ya. Iya, latihannya keras itu. Akan menghadapi perlombaan itu. Pada waktu itu ya dibiayai sama. Jadi ada tutornya juga gitu ya. Ada tutornya juga, ada dibiayai sama ini. Terus ada juga dibuka juga pendaftaran untuk tingkat provinsi. Nah, waktu itu tingkat provinsi nggak berselang berapa bulan sih. Ya masih di pertengahan 2020 itu sih. Ada kompetisi tingkat provinsi. Jadi aku ngajuin diri lah ngikutin ya kan. Alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Juara 1 terus aku juga niatnya itu juga bukan aku niat incer ini drop prize-nya juga lumayan gitu ya. Jadi nambah semangat lagi semangat buat latihan kan. Waduh, aku harus semangat ini, nggak boleh ada orang, pokoknya aku harus ambil itu hadiah. Nggak boleh ada orang yang ambil hadiah itu selain aku di dalam hati aku ya kan. Di samping itu juga kayak itu kan
program apa ya, program dari Gubernur Sumatera Utara, Iya. Pak Edi Rahmayadi itu. Jadi ya udahlah, ambil aja. Alhamdulillah dapat beasiswa untuk dapat beasiswa. Aku tapi itu kan beasiswa mau SD, SMP, SMA, mau perguruan tinggi juga itu kan itu masih berlaku kan. Jadi aku ambil beasiswanya, terus uangnya juga aku ambil juga. Terus singkat cerita aku gunain untuk daftar ke UIN gitu. Raden Intan Lampung. Ya beasiswanya 1 tahun sih, 1 tahun lumayan maksudnya. Tapi alhamdulillah saya gunakan beasiswanya dengan sebaik-baik mungkin, dengan bermanfaat lah. Jadi semester 1 semester 2 itu saya gratis, gak bayar sepersen pun duit rupiah yang keluar dari kantong saya untuk bayar. Tapi selepas dari itu ya bayar kan? Karena masanya udah habis. Karena limitnya udah habis ya kan, limitnya udah habis, udah nggak ada lagi gitu. Jadi ya itu sih. Oh itu kan masih tahun 2020 ya, 2020 pertengahan. Nah ikut akhir 2020 akhir itu yang juara itu tahun pertama aku ikut juara tingkat yang lebih tinggi provinsi. Terus otomatis kan diundang ke nasional kan? Iya. Diundang ke nasional kan pada saat itu masih online, jadi nggak secara langsung gitu ya. Iya, nggak enak, aduh kayak gimana ya? Kita bertemu sama pemuda-pemudi dari Aceh, 34 provinsi dari seluruh Indonesia itu kayak kurang gitu loh. Kurang ya. Iya, yang kurang ini kita kurang bercengkerama sama orang-orang hebat di pemuda-pemudi ini yang 34 provinsi yang ada di Indonesia di bidang puisi gitu loh. Jadi udahlah, di tahun pertama aku ikut ini puisi nasional nggak lolos di babak kualifikasi, karena lolos di babak grup aja, babak grup. Jadi ya mau tersingkir ya. Udahlah. Ya, waktu itu juga online kan, jadi nggak apa-apa lah, oke lah, it's not bad gitu loh, it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Nah singkat cerita lagi itu kita ada lagi berselang 2 tahun itu, berselang 2 tahun kan, tahun 2021-nya itu ditiadakan kan, berselang 2 tahun dari sekarang. Jadi tahun 2022 ya di bulan Juni, tanggal 22 saya ada rezeki ya menjadi finalis juga kan, kemarin finalis dari provinsi dipromosikan. Itu gimana ya? Itu offline bang, bener-bener offline itu bang. Juni ya, tanggal 22 di bulan Juni. Itu offline bang semua. Wih gila. Itu diadakan di Jakarta bang. Iya di Jakarta. Pada saat itu wih, aku lihat vibes-nya itu kayak gini gila ini. Luar biasa ya, luar biasa banget. Itu waktu itu diadakan di Jakarta Fair ya, Jakarta Fair ulang tahunnya Jakarta ya waktu itu. Jadi diadakan di Jakarta Fair, di J-Expo ya kan, Jakarta Internasional. Di lapangan J-Expo waktu itu, wih, gedungnya itu bang megah. Kayak gimana kita kayak panggung-panggung ini Indonesian Idol gitu, panggung-panggung konser gitu. Iya, tapi betul. Di bidang puisi gitu loh. Wih, ada juga ya di bidang ini, sehebat ini gitu. Nah, waktu itu kita di Jakarta Jakarta Pusat waktu itu dikumpulin semua dari 34 sih, tingkat 32. Karena kalau nggak salah di provinsi Kepulauan Riau sama Sulteng tidak mengirimkan finalisnya. Iya, finalis tinggal mengirimkan punggawanya. Jadi ini puisi. Jadi 32 loh. 32 dibagi 8 grup. Alhamdulillah setelah tahap pertama saya lolos di babak kualifikasi. Yang sebelumnya saya nggak lolos babak kualifikasi kan. Sekarang lolos deh ya. Iya, karena lulus karena offline kan. Wih, aku yang menjadi inspirasi aku itu kayak, wih, ini orang Papua sana, orang Papua sana, gila ini lantang betul suara mereka ini. Jiwa mereka tuh terbawa oleh suasananya. Iya, ketika mereka bawakan mereka puisi mereka dengan menjiwai dengan jiwa mereka yang ini. Wih, gila, aku juga. Kebetulan jurinya itu juga dari ini, Bang. Salah satunya pasti dari Indonesia kan. Puisi salah satu puitis ternama di Indonesia, dan juga dari Australia. Dari Australia. Wow. Puisi jurinya. Luar biasa benar. MC-nya juga
diimpor lagi bang, diimpor dari British bang, England, dari Inggris. Ya, jadi diundang kan, gila ini udah bertajuk, udah kayak internasional gitu, padahal tahapnya masih nasional kan, masih tahap nasional gitu loh. Ya hebat nih. Aku juga ngelihatnya, aku juga minder bang sebetulnya, minder melihat penampilan mereka. Tapi di sisi lain juga aku ya udahlah, aku fokus pada diriku sendiri dulu kan, diriku sendiri, untuk fokus pada materiku, puisiku, segala macam. Nah setelah itu babak aku lulus ini ya, babak kualifikasi, masuk tuh ada 10 finalis, top 10. Salah satunya masuk Sumatera Utara. Kalau nggak salah Lampung waktu itu nggak masuk, Lampung tidak masuk, nggak lolos. Nah masih, udah tampil, udah aku tampil keempat waktu itu, alhamdulillah. Bukan nggak senang itu, tapi bersyukur banget ada di tahap top 10 itu loh, top 10. Maksudnya kayak 10 terbaik di Indonesia lah. Gitu. Ini dari seluruh Indonesia, provinsi yang ada di Indonesia kan, 10-nya gitu. Itu luar biasa banget gitu loh. Saya alhamdulillah ya Allah, saya terpilih dari 10 terbaik di Indonesia gitu loh, pemuda-pemudinya gitu. Jadi kangen sih masa itu. Kangen sih masa-masa itu ya. Walaupun gak juara, tapi di tahap inilah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul, gitu loh. Itu sangat memotivasi diri kita sendiri untuk menunjukkan bakat yang kita miliki gitu ya. Padahal bakatku ada di situ. Dulunya kan kayak cerita tadi kan, sebelum-sebelumnya oke, pemalu banget gitu. Makanya itu ketika kita memiliki suatu bakat itu memang harus dikembangkan gitu. Kita harus mensyukuri bakat apa yang kita miliki, itu sangat luar biasa sekali gitu. Harus kita kembangkan. Bahkan kemarin juara juga ya waktu ada perlombaan di Universitas Lampung ya, juara 1 juga ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Itu sangat luar biasa banget. Terima kasih buat teman-teman. Oke. Itu juga tak lepas dari supportnya orang tua. Betul. Atas jasa-jasa orang ayah saya juga yang mensupport saya, ibu saya mendoakan saya di setiap dikala sholat kan. Begitu juga saya mendoakan kedua orang tua saya, kakak-kakak saya, abang saya dimudahkan rezeki segala macam kan. Itu bukan awal sih sebetulnya, itu salah satu aku menjuarai di Unila ya kan, juara 1 di Unila itu ya. Aku juga sebetulnya ya udahlah ikutin aja daripada gabut di kosan ya kan, nggak ada ngapa-ngapain ya kan, nggak ya udah aku ambil aja ini, ambil di situ. Sebelumnya juga aku juara juga sebelumnya ya di kafe bang, di kafe. Pernah juga ikut di kafe-kafe seperti itu? Ya, ada juga di kafe. Terus di dinas dinas pemuda yang dari di Lampung itu, dinas pemuda dan olahraga yang ada di Lampung, sama dinas pendidikan waktu itu. Waktu itu kan pesertanya masih anak-anak SMA kan, jadi bukannya sombong, tapi ya udahlah, tetap rendah hati ya kan, rendah hati. Ya, itu sangat luar biasa sekali sih. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti jejak dari Bung Fikri ini ya. Maksudnya ketika kita bersungguh-sungguh, insya Allah hasil usaha yang kita miliki itu dapat menuaikan hasil seperti itu. Ada jalannya. Okay. Terakhir nih Bung Fikri, mungkin bisa nih memberikan kesan-kesannya buat teman-teman seperti ngaji nih biar termotivasi. Silakan. Jadi di samping itu ada sih sebenarnya. Jadi ada orang yang bertanya kayak lu ini Fik udah lumayan populer lo Pik, masa sih nggak ada lo yang sama lo ini gini katanya. Jadi ada salah satu yang menjadikan inspirasi aku dalam hidup aku menjadi saat orang ini. Jadi menjadi jomblo fisabilillah gitu loh. Jadi ada bang, kalau nggak salah ada ada pepatah gitu, kata-katanya keren banget bang. Jadi ada la taksillaha man ajli man ahbabta faqolbu man ahbabta biadi man asaita. Jadi artinya itu janganlah kamu janganlah kamu bermaksiat kepada Allah hanya demi orang yang kau cintai gitu loh, ya kan? Sedangkan hati orang yang kau cintai itu ada di tangan dia yang kau maksiati. Ya. Sampai situ kan kita ada jelas di firman Allah juga ada kan di dalam Quran surah An-Nur kan, laki-laki baik untuk laki-laki baik, perempuan baik, maaf, laki-laki baik untuk perempuan baik untuk laki-laki baik. Begitupun sebaliknya, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk gitu bang. Jadi buat
teman-teman yang di sana lagi masih mengekspos kemaksiatannya di media sosial, mulai saat ini stop dulu teman-teman, karena ya itu, karena di zaman kita ini serba modern bang, bisa beda kan zaman dulu kan. Kita zaman dulu kan belum ada media sosial, belum ada handphone kan, jadi orang zaman dulu beda sama kita. Jadi kayak yang aku nggak khawatir sih bang sama orang yang pacaran sama orang yang nggak pacaran gitu loh, karena problematika dari di muka bumi ini cuma itu aja, pacaran gitu kan bang. Jadi ya yang aku khawatirkan adalah ketika yang nggak pacaran ini dia melakukan suatu kebenaran, sehingga yang pacaran ini merasa bahwa dirinya paling benar menghalalkan syarat-syarat Islam, melakukan pacaran gitu loh. Jadi maka yang disebut as-sakitu anil haq, setan bisu, maka yang disebut dengan setan bisu itu adalah orang yang nggak pacaran itu, karena dia diam, nggak menasihati saudaranya sendiri kan. Jadi intinya kita harus kembali lagi kepada fitrah kita masing-masing. Kembali kepada fitrah kita masing-masing. Oke, Bung Fikri, terima kasih untuk waktunya ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih udah datang ke sempetin ngaji. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.